Sholat berjamaah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki. Fardu kifayah, tahu tidak arti fardu kifayah? Suatu kewajiban apabila dilakukan oleh satu orang maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lain. Itu fardu kifayah. Contohnya sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau di satu tempat itu tidak ada yang mereka melakukan sholat berjamaah yang menjadi tempat syiar di tempat itu, musola, masjid, walaupun mereka melakukannya di rumah itu tidak cukup. Jadi harus di tempat yang menjadi tempat mengumpulnya, di daerah itu. Di mana misalnya di sini musola di mana? Nah, itu menjadi lambang. Minimal dua, imam makmum, karena minimal jamaah itu berdua. Imam sama makmum, lebih banyak lebih bagus. Tapi kalau tak kati yang sholat berjamaah di tempat itu, walaupun mereka melakukan di rumah, maka dianggap mereka belum menggugurkan fardu kifayah. Berdosa galau-galau. Berdosa galau-galau. Apa itulah dianjurkan, sangat dianjurkan bagi kaum laki-laki untuk mereka dapat melakukan sholat berjamaah di masjid atau di musola yang ada dekat di rumah mereka. Keutamaannya luar biasa dibandingkan sholat dewean. Kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat, lebih banyak pahalanya. Kalau sholat dewean cuma 1 pahalanya. Jadi kalau dibandingkan kita sholat dewean 1, sholat berjamaah 27 kali. Nah, kalau itu dirupakan duit, kalau kita sholat misalnya diupah 1.000 dewean, tapi kalau berjamaah 27.000, pasti membakal jadi 27.000. Karena tahu nilainya duit 1.000 sama 27.000 beda, tidak sama. Tapi kalau pahala masih wong dalam mikir-mikir. Makanya sayang kalau kita tidak sholat berjamaah. Usahakan sholat berjamaah. Kalau memang tidak memungkinkan untuk kita sholat berjamaah di masjid, di musola, di mana di tempat kita baca sholat berjamaah. Misal di rumah ya tetap sholat berjamaah. Cuma jangan di rumah terus, tidak ke masjid. Karena utamakan sholatnya di masjid atau di musola. Wa sunnah lin nisa, bagi perempuan hukumnya sunnah. Jadi kalau perempuan yang sholat berjamaah berapa pun. Tapi kalau dia keluar rumah, bisa di masjid, di musola, harus ada syarat. Pertama, tidak menimbulkan fitnah. Apalagi yang muda-muda, jalan dari rumah ke masjid, banyak yang ngingok lagi. Kedua, nutup aurat. Bukan sampai di musola baru nutup aurat, sampai di masjid baru nutup aurat. Dari rumah itu keluar sudah nutup aurat. Yang ketiga, tidak menggunakan pakaian-pakaian yang menimbulkan ketertarikan atau wangi-wangian, karena haram. Itu diantara syarat. Yang penting tadi tidak menimbulkan fitnah. Kalau tidak, lebih bagus perempuan itu sholatnya di rumah. Sholatnya di rumah. Apalagi kalau di rumah ada gewang dia untuk sholat. Kalau tidak, dia berangkat misalnya sama lakinya misalnya. Kalau misalnya pangkat di rumah dan sudah biasa di kampung itu tidak kata fitnahnya. Umur biasa misalnya. Tidak apa. Tapi hukumnya sunnah, tidak fardu kifayah. Hiya tafdhul ala sholatil munfarid bi 27 darajatan kama warad. Wa tahsulu bi imamil ma'mun wa kullu ma kasura al-jam'u fa huwa afdal illa li bid'ati imamihi aw fiskihi wa nahwi. Semakin banyak jamaahnya semakin bagus. Makin banyak jamaah semakin bagus. Makin banyak pahalanya. Kaget juga afdaliyah tempat, misalnya masjid itu masjid lama dibangun oleh ulama misalnya. Itu lebih banyak lagi atau tempat itu dewek istimewa, contohnya sholat di Mekah, sholat di Masjidil Haram, sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, sholat di Baitul Maqdis, beda karena tempatnya punya keistimewaan. Kalau gitu sekali-sekali kita boleh sholat tempat-tempat lain. Semakin banyak kita melakukan ibadah di tempat-tempat itu, semakin banyak pahala gitu. Masing-masing tempat itu bakal mendoakan itu jadi saksi. Kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak jalan ke masjid, bukan satu masjid, ke masjid-masjid.
bersilaturahmi ke rumah Allah. Karena setiap masjid itu, kadang-kadang kita masuk masjid itu kita, masya Allah, ada kesan, hanya menimbulkan semangat kita untuk ibadah. Beda-beda masjid. Pokoknya masjid juga dibuatlah nyaman. Tapi ke masjid, macam tadi ada cerita sholat di masjid banyak tai ayam. Kalau kita ngurusi masjid, malu gitu. Masjid terapi, namanya balik Malaysia, masya Allah. Di kampung kamu di pelosok masuk ke dalam. Kalau kita tinggal di kebun dulu. Tapi masjidnya, bangunan masjid itu dari masjid itu, karpet tebal, satu alno, AC. Kalau masjid kampung, tengah-tengah kebun sawit, jalannya bagus. Kalau gitu jalan kebun tuh biasa jalan tanah, foto-foto, masya Allah. Kenapa? Tadi kebalik-balik juga kalau negara dipimpin yang benar, yang amanah, insya Allah membawa kesejahteraan kepada rakyat. Kenapa banding luas negara Indonesia sama Malaysia? Besar Indonesia, satu kali lipat. Itu ini macam tidak urusan rakyatnya, keadaannya. Kalau itulah tadi memang tidak dimaksimalkan. Misal masjid, kalau kita perhatikan masjid buat tempat ibadah tuh, masya Allah. Jadi orang ibadah itu jadi semangat. Beda kita sholat berjamaah dengan sholat dewean itu beda. Kenapa? Kalau kita sholat berjamaah ada semangat. Itu setan juga nak mudah gitu bukan? Kalau kita sholat dewean cepat setan mudah gitu. Ganti gewang dewean main gitu. Kalau berjamaah setan tuh nak nganggu tuh. Mungkin mengganggu kita baca, kami sebelah ada baca. Kalau mungkin hubungan ini imannya lebih kuat dari gitu. Atau paling tidak kalau hubungan kita agak takut dikit. Ayo hubungan ini, gewang, kalah. Akhirnya makin takut setan. Kecuali imamnya bid'ah, imam yang fasik. Nah ini kita kalau berjamaah sama beliau mungkin bakal menimbulkan perasaan tidak nyaman. Sholat kita akhirnya tidak lemah, jangan cari tempat yang mana kita merasa lemah. Apa yang dicarilah imam itu juga imam yang disenangi oleh tempat di situ. Kalau dia memimpin sholat pun senang. Mulai bukan sekedar bagus suaranya baik, imam itu harus ngerti hukum-hukum sholat, penampilannya rapi, bagus, kalau pacak dia belagak, suaranya bagus. Itu semua menjadikan apa? Sebab bahwa bakal sholat jadi apa? Senang, Salah lagi. Kalau imamnya bajunya kokoh, bacanya jahat, kayu jahat juga. Kesur, malas. Kalau ingin coba kita betah, apa sholat masjid awal, amal baca itu malam, sejam dari asar. Kalau imam selalu cepet lah wa tata'akkadil jama'atu fi sholatil fajr wal isya. Lebih-lebih lagi dianjurkan dan sangat-sangat dianjurkan sholat berjamaah itu di waktu subuh dan di waktu isya. Lebih-lebih lagi dari 5 waktu tadi, subuh, zuhur, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lebih-lebih lagi dianjurkan kapan? Subuh sama isya. Kalau baca 2 sholat ini diperhatikan berjamaah. Yang lain, cuman jangan sampai tidak gitu. Subuh sama isya. Kenapa? Karena ada riwayat menyebutkan yang tadi disebutkan sini, man sholal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang dia sholat isya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti dia sholat separuh malam. Separuh malam, macam dia sholat sampai jam 12 malam. Hitungan pahala. Siapa yang sholat isya berjamaah. Wa man sholal fajr fi jama'atin fa ka'annama qama al-lail kullahu. Barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah, maka seperti dia bangun sepanjang malam ibadah. Pokoknya itu juga diantara cara kita untuk mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Sholat isya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Dan 2 sholat ini sholat yang berat bagi orang munafik.
Afqalus shalah 'alal munafiq shalatul fajri wa shalatul isya. Salat yang berat berjamaah dilakukan oleh orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Ya. Artinya kalau kita gawekan salat berjamaah, insya Allah sifat-sifat munafik itu jauhkan Allah dari diri kita. Sifat munafik itu adalah sifat yang dibenci. Munafik orang galak bohong. Kemudian apa? Kalau dia amanat khianat. Kalau janji dia sifat-sifat yang tidak baik dibersihkan Allah. Artinya kalau orang nak mengobati hatinya dari sifat-sifat yang tidak baik, salah satunya menjaga sholat subuh dan isya berjamaah. Subuh isya berjamaah. Lama-lama insya Allah bersih hati. Itu bukan juga kan subuh. Apalagi musim hujan. Kalau baca ke masjid, baca kelanggar. Benda baca di rumah tetap sholatnya berjamaah. Karena kalau kita sholatnya berjamaah di masjid, atau di musola itu boleh pahala lain lagi. Boleh pahala berjalan ke masjid. Kalau kita di rumah ada ketik boleh pahala berjalan. Boleh pahala mentu dari rumah berjalan ke masjid. Basyiril masyaina fi dhulami ilal masajid bin nuri tammi yaumil qiyamah. Beri kabar gembira bagi orang yang berjalan di waktu gelap. Waktu gelap itu waktu subuh sama waktu isya. Kalau maghrib masih agak terang-terang dikit. Kalau zuhur asar masih terang. Yang gelap subuh sama isya. Ustaz sekarang ada lampu, tetap dihitung macam gelap. Apalagi ada lampu. Kalau gelap lagi dianjurkan sholat berjamaah, apalagi ada lampu. Wong yang berjalan di waktu gelap, waktu malam, ke masjid untuk sholat berjamaah, maka dia mendapatkan cahaya kali di akhirat. Di yaumil kiamat dia juga Allah cahaya lebih gitu. Memang apa lain kau cahaya kau bangunan tegangan, indah, artinya dibaguskan Allah dia. Cahaya itu kan kalau gayu bercahaya bukan artinya ada lampu di sini. Gayu bercahaya maksudnya apa? Gayanya itu bersinar, bersih. Kaki Allah nyuruh cahaya